Halo Sobat Air, selamat datang dalam video pemahaman sistem penyediaan air minum. Dalam video ini, saya Kang Ion akan menjelaskan proses sistem penyediaan air minum, bagaimana prosesnya hingga sampai ke masyarakat. Dan sesuai dengan namanya, SPAM merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk menyediakan air minum kepada masyarakat. Sebelum masuk ke prosesnya, kalian harus tahu kalau SPAM itu terdiri dari 5 komponen dan menjadi kesatuan dalam proses penyediaan air. Berikut rinciannya. Pertama, komponen air baku yaitu jenis sumber air dan sarana pengambilan yang akan digunakan. Selanjutnya, komponen kedua adalah komponen transmisi air baku yang dilanjutkan untuk dialirkan. Ketiga, komponen unit produksi yakni proses pengolahan air. Keempat, komponen unit distribusi yaitu saat air dialirkan kepada konsumen. Terakhir, komponen kelima yaitu unit pelayanan. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, kita masuk ke proses pengambilan air baku yang berasal dari sumbernya. Seperti kita ketahui bersamaan, kalau sumber air baku itu berasal dari dua jenis, yaitu air permukaan dan air tanah. Apa sih yang membedakan kedua sumber tersebut? Air permukaan itu berasal dari sungai atau danau. Jenis air ini tidak memenuhi standar kualitas sebagai air minum, jadi harus melalui proses pengolahan lengkap bila ingin menjadi air minum. Lalu, air tanah, yaitu mata air atau air sumur. Apa perbedaan sarana pengambilan air tanah dan permukaan? Perlu kita ketahui, sebelum air diolah, tentu saja harus memiliki sarana pengambilan air baku. Sarana pengambilannya bergantung dari sumber airnya. 1. Jadi, bila sumber air bakunya adalah permukaan air, maka bangunan pengambilan air yang digunakan adalah intake. 2. Tapi jika sumber air bakunya adalah air tanah, maka bangunan penangkap air yang digunakan adalah brown capturing. Setelah air baku diolah di sarana tersebut, prosesnya berlanjut ke komponen transmisi. Air baku nantinya dialirkan ke unit produksi. Ini adalah proses mengalirkan air ke tempat pengolahan melalui jaringan perpipaan transmisi. Pada proses transmisi air baku, air dialirkan ke tempat pengolahan melalui jaringan perpipaan transmisi. Tahap ini menandakan air baku masuk ke dalam pengolahan lengkap. Bila sudah di tahap produksi, artinya air baku akan diolah menjadi air minum melalui serangkaian proses untuk memenuhi standar baku mutu air minum yang sesuai dengan Permenkes nomor 2 tahun 2023. Ketiga, masuk ke proses komponen unit produksi. Prosesnya dilakukan sesuai standar secara kimia, fisika, biologi, dan bakteriologis. Berikut tahap-tahapan proses pengolahan air baku. Tahap pertama dimulai dengan koagulasi, yaitu proses pembuahan bahan kimia yang disebut koagulan ke dalam air baku dengan pengadukan cepat untuk menghasilkan partikel yang lebih besar atau disebut flow. Bahan kimia yang digunakan sebagai koagulan adalah PAC atau polyaluminium chloride, dan disinfektan yang digunakan yaitu sodium hipoklorit dengan konsentrasi di jaringan distribusi dan pelanggan sebesar 0,2 sampai 0,5 mg per liter sesuai dengan Permenkes nomor 2 tahun 2023, sehingga air aman dan bebas dari bakteri. Setelah proses koagulasi, berikutnya adalah proses flokulasi. Flokulasi adalah proses mengadukkan lambat agar partikel yang sudah terbentuk atau flok menjadi lebih besar sehingga partikel atau flok dapat mengendap secara gravitasi. Kemudian, setelah proses flokulasi, partikel flok diendapkan pada unit sedimentasi. Proses ini disebut proses pengendapan. Proses berikutnya adalah filtrasi, yaitu menyaring partikel atau flok yang tidak dapat mengendap di proses sedimentasi. Filter menggunakan beberapa media antara lain kerikil dan pasir. Terakhir, ketika air sudah terfiltrasi, kemudian dialirkan ke reservoir untuk kemudian dilakukan pembubuhan disinfektan. Fungsinya adalah membunuh bakteri dan mikroba lainnya. Nah, lengkap sudah proses unit produksinya. Selanjutnya adalah cara kerja pengaliran air yang perlu kamu ketahui. 1. Dilakukan secara gravitasi,
yaitu penggunaan sistem yang pemeliharaannya lebih murah karena menggunakan sedikit mekanikal dan tidak menggunakan listrik. 2. Pemompaan untuk sumber air yang lebih rendah. Namun, perlu diketahui, proses ini bergantung pada kekuatan pompa. Prinsipnya, semakin besar kekuatan pompa, maka akan semakin lebih banyak energi. 3. Kombinasi antara gravitasi dengan pompa, di mana gravitasi akan digunakan ketika air disalurkan ke instalasi pengolahan air. Itulah gambaran proses dari unit produksi sistem pengolahan lengkap penyediaan air minum. Setelah mengetahui proses pengolahan air baku, proses keempat adalah proses distribusi yang menggunakan jaringan pipa distribusi untuk membawa air dari bak penampungan reservoir sampai ke pelanggan. Nah, jaringan pipa distribusi ini diklasifikasikan menjadi 3, yakni 1. Pipa induk atau pipa transmisi, 2. Pipa cabang atau pipa sekunder, dan 3. Pipa tersier. Pipa distribusi mengalirkan air dari reservoir ke pipa sekunder, kemudian pipa sekunder mengalirkan air ke pipa tersier. Setelah itu, barulah air dialirkan ke sambungan rumah setiap konsumen. Komponen terakhir yaitu unit pelayanan. Kita tentu penasaran bagaimana air yang telah diolah bisa sampai ke rumah-rumah. Di Indonesia, umumnya pelayanan spam dilakukan secara individual dengan menggunakan sambungan rumah atau SR, dan komunal lewat penggunaan tangkai air atau hidran umum dan master. Barulah air akan sampai ke rumah pelanggan. Jika pelayanannya secara individual, maka dilakukan dengan mengalirkan air langsung ke rumah pelanggan dengan menggunakan pipa yang dilengkapi dengan meter air. Tapi, jika pelayanannya secara komunal melalui tangki air atau hidran umum, maka air ditampung menggunakan tangki dan masyarakat mengambil air dari tangki tersebut atau dialirkan melalui master meter. Selanjutnya, masyarakat secara mandiri mengelola air tersebut. Demikian proses sistem penyediaan air minum secara lengkap sampai masyarakat bisa menikmatinya. Semoga bermanfaat ya.